Sejarah psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis dicetuskan oleh Sigmund Freud pada tahun 1859 sampai dengan 1939. Freud dikenal sebagai bapak konseling karena teori yang dikembangkan ini merupakan cikal bakal dari teori konseling lainnya. Pada tahun 1885, Freud mendapat kesempatan untuk pergi ke Paris selama 4 bulan dan bertemu dengan Jean Carlot, seorang ahli syaraf dan hipnotis kebangsaan Jerman. Dari beliau, Freud belajar tentang penggunaan hipnotis untuk menyembuhkan gejala-gejala histeria. Sepulang dari Paris, di Wina, Freud kembali bekerja sama dengan Breuer dan menghasilkan sebuah buku yang sangat terkenal, yaitu Studies of Hysteria, pada tahun 1895. Freud juga melakukan penelitian dan ditulis dalam karya terbesar Freud, yaitu Interpretation of the Dream, yang diselesaikannya pada tahun 1899, berisi tentang konsep bahwa mimpi merefleksikan harapan-harapan yang ditekan, dan bahwa proses mental dan fisik itu saling berhubungan satu sama lain. Sebuah konsep yang saat itu banyak mendapat penolakan dari masyarakat luas. Seiring dengan penolakan tersebut, respon positif mulai berdatangan dari beberapa simpatisan. Dimulai dengan mengadakan forum The Wednesday Psychology Society pada tahun 1908. Pada tahun-tahun itu, Freud juga makin produktif dalam menulis beberapa buku berhasil diterbitkannya, salah satunya Psychopathology of Every Life pada tahun 1901. Dari situ, sebuah peristiwa penting yang akhirnya memberikan pengakuan terhadap psikoanalisa dan membawanya ke Amerika adalah undangan dari Clark University di Worcester, Massachusetts pada tahun 1909. Setelah itu, perhatian dunia semakin besar terhadap teori psikoanalisa, ditambah dengan terbitnya buku penting Freud yang lain seperti Introductory Lecture on Psychoanalysis 1917 dan The Ego and It 1923. Sigmund Freud terus aktif berkarya hingga maut menjemputnya pada tahun 1939 karena penyakit kanker mulut dan rahang yang telah dideritanya selama 16 tahun terakhir dan melewati 33 kali operasi. Beliau meninggal di London pada usia 83 tahun dan meninggalkan warisan yang tidak ternilai bagi dunia psikoterapi modern. Hakikat manusia. Menurut Freud, perilaku manusia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis, serta naluri dan perilaku psikoseksual tertentu pada 6 tahun pertama kehidupannya. Freud memandang sifat manusia pada dasarnya pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Freud menekankan peran naluri-naluri yang bersifat bawaan dan biologis. Ia juga menekankan pada naluri seksual dan impuls-impuls. Lalu Freud juga memandang perilaku manusia sebagai perwujudan dari id, ego, dan superego. Perlu ditanamkan dalam diri manusia agar tercipta harmonisasi perilaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa jalan pikiran itu dapat ditentukan namun tidak linier, dan perilaku manusia itu lebih rumit dari yang dibayangkan oleh manusia itu sendiri. Dalam pendekatan psikoanalisis, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, misal sebagai pihak mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional. Konseling pada prosesnya untuk membantu individu menyadari ketidaksadaran. Proses konseling berarti perubahan dari ketidaksadaran menuju kesadaran. Selanjutnya ada mekanisme pengubahan. Tahapan konseling. Yang pertama, tahap pembukaan. Ini terjadi pada permulaan interview hingga masalah klien ditetapkan.
terdapat dua bagian pada tahap ini, yaitu yang pertama, disepakati tentang struktur situasi analisis yang menyangkut tanggung jawab konselor dan klien. Yang kedua, bagian kedua dimulai dengan klien menyimpulkan posisinya, sementara konselor terus mempelajari dan memahami dinamika konflik-konflik ketidaksadaran yang dialami klien. Pada tahap ini, klien menyatakan tentang dirinya dan konselor mengamati dan merekam untuk referensi tahap berikutnya. Yang kedua, pengembangan transferensi. Perkembangan dan analisis transferensi merupakan inti dalam psikoanalisi. Pada fase ini, perasaan klien mulai ditunjukkan kepada konselor yang dianggap sebagai orang yang telah menguasainya di masa lalunya, atau bisa disebut signifikan figur person. Yang kedua, ada pengembangan transferensi. Perkembangan dan analisis transferensi merupakan inti dalam psikoanalisi. Pada fase ini, perasaan klien mulai ditunjukkan kepada konselor yang dianggap sebagai orang yang telah menguasainya di masa lalunya, atau bisa disebut dengan signifikan figur person. Pada tahap ini, konselor harus menjaga jangan sampai terjadi kontra transferensi, yaitu transferensi balik yang dilakukan konselor pada klien karena konselor memiliki perasaan-perasaan yang tidak terpecahkan. Kontra transferensi ini jangan sampai mengganggu hubungan konseling dan bercampur dengan analisis transferensi klien. Yang ketiga, bekerja melalui transferensi. Tahap ini mencakup mendalami pemecahan dan pengertian klien sebagai orang yang terus melakukan transferensi. Tahap ini dapat tumpang tindih dengan tahap sebelumnya, hanya saja transferensi terus berlangsung dan konselor berusaha memahami tentang dinamika kepribadian kliennya. Yang keempat, resolusi transferensi. Tujuan pada tahap ini adalah memecahkan perilaku neurosis klien yang ditunjukkan kepada konselor sepanjang hubungan konseling. Konselor juga mulai mengembangkan hubungan yang dapat meningkatkan kemandirian pada klien dan menghindari adanya ketergantungan klien kepada konselornya. Jika klien dan konselor berkeyakinan bahwa transferensi bekerja terus, maka konselor dapat mengikuti transferensi itu untuk mengembangkan secara objektif sehingga tercapai otonomi klien. Kemudian teknik-teknik konseling berdasarkan pendekatan konseling psikoanalisis. Yang pertama, asosiasi bebas, bertujuan untuk meninggalkan cara berpikir yang biasa mensor pikiran. Yang kedua, analisis mimpi, mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Yang ketiga, analisis kepribadian. Dinamika penyembuhan gangguan kepribadian dilakukan dengan melihat dinamika dari dorongan libido terhadap ego dan bagaimana superego menahan dorongan tersebut. Yang keempat, hipnotis, bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami faktor ketidaksadaran yang menjadi penyebab masalah. 5 adalah analisis resistensi. Resistensi berarti penolakan. Analisis resistensi ditunjukkan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan. Konselor meminta perhatian klien untuk menafsirkan resistensi. Keenam, analisis transferensi. Transferensi adalah pengalihan, bisa berupa perasaan dan harapan masa lalu. Yang ketujuh ada interpretasi, mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, analisis mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Konselor menetapkan, menjelaskan, dan bahkan mengajar klien tentang makna perilaku yang termanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Untuk selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan pendekatan psikoanalisis. Nah, untuk kelebihan pendekatan psikoanalisis yang pertama, ada motivasi yang tidak selamanya disadari.
Kedua, memberikan banyak kontribusi pada teori kepribadian dan teknik psikoterapi. Ketiga, menjelaskan pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Keempat, kontribusi dalam model penggunaan wawancara sebagai alat terapi. 5. Pentingnya sikap non-moral pada terapis. Keenam, adanya penyesuaian antara teori dan teknik. Sedangkan untuk kelemahan pendekatan psikoanalisis, yaitu yang pertama, pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat manusia. Kedua, terlalu banyak menekankan kepada pengalaman masa kanak-kanak dan menganggap kehidupan seolah-olah sepenuhnya ditentukan oleh masa lalu. Hal ini memberikan gambaran seolah-olah tanggung jawab individu berkurang. Ketiga, terlalu meminimalkan rasionalitas. Keempat, bahwa perilaku ditentukan oleh energi psikis, yaitu sesuatu yang meragukan. Kelima, penyembuhan dalam psikoanalisis terlalu bersifat rasional. Yang keenam, data penelitian empiris kurang banyak mendukung sistem psikoanalisis. Nah, berikut merupakan kelebihan dan kelemahan dari pendekatan psikoanalisis.